Kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan mentan Syahrul Yassin Limpo semakin menarik karena Pak Syahrul Yassin Limpo kabarnya melaporkan pimpinan KPK ke Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan pemerasan. Ini semakin menarik bagi saya. Dugaan pemerasan ini adalah bentuk dari koruptor fight back, perlawanan balik para koruptor. Dan ini yang harus kita sikapi sebagai masyarakat. Kita harus cerdas melihat situasi dan kondisi. Katanya dugaan pemerasan itu sampai menyebut angka 1 miliar dolar. Wow, amazing. 1 miliar dolar itu 1,5 triliun, luar biasa. Saya pikir agak tidak masuk akal juga kalau sampai terjadi dugaan pemerasan 1,5 triliun. Padahal mungkin korupsi yang dilakukan oleh mentan tidak sebesar itu. Jadi kalau dugaan pemerasan sampai sebegitu besar, saya tidak masuk akal ya. Meskipun dugaan-dugaan seperti ini ya bisa saja terjadi, tetapi bicara angka agak tidak masuk akal bagi saya. Namun dari atas ini semua yang saya lihat adalah adanya upaya fight back para koruptor. Koruptor ini sepertinya tidak menerima situasi kenyataan. Mereka ingin melakukan perlawanan balik. Bahasa pasarnya, lu serang gue serang lu. Nah, itu yang terjadi. Dan ini harus kita cermati sebagai masyarakat agar nanti tidak salah dalam menentukan pilihan politik, karena ini sangat menentukan masa depan bangsa. Yang menarik juga dari sini adalah posisi Partai Nasdem, karena Syahrul Yassin Limpo ini adalah kader Nasdem di kabinet, duduk mewakili Partai Nasdem yang juga telah mengirimkan kadernya juga Menteri Johnny G. Plate di tangan kejaksaan sekarang dalam persidangan. Dugaan korupsi juga, dugaan korupsi yang fantastis. Anggaran BTS triliunan rupiah, mengerikan. Dan sekarang kasus Yassin Limpo kembali terungkap yang mencengangkan. Dan satu lagi, KPK juga penegak hukum juga saat sedang mengusut dugaan korupsi di Kementerian Perdagangan. Wow. Itulah yang perlu saya sampaikan, bahwa koalisi yang berkumpul di Hambalang itu adalah anasir-anasir Orde Baru yang tidak pernah puas setelah mereka mengambil begitu banyak dari negeri ini. Tapi tidak ada kepuasan, mereka ingin kembali berkuasa. Nah, inilah yang membuat saya secara pribadi khawatir, karena konsep Orde Baru ini adalah konsep menjual bangsa. Pada era Orde Lama, Soekarno pernah berkata, kutinggalkan sumber daya alam di sini sampai bangsaku mampu mengelolanya sendiri. Tapi kemudian dia ditumbangkan oleh rezim Soeharto dan masuk ke rezim Orde Baru, yang kemudian menjual sumber daya alam kita sangat begitu murah. Tetapi terjadi konglomerasi di internal penguasa Orde Baru. Ini yang luar biasa. Jadi saya ingin sampaikan di sini adalah masyarakat harus cerdas, harus melihat apa yang terjadi. Jangan pernah mendukung siapapun yang didukung oleh partai-partai yang mengirimkan kadernya masuk berurusan pada perkara korupsi, apalagi sampai partainya membela. Beda dengan partai lain. Pernah kita lihat juga hampir semua partai ini kan pernah mengirimkan kadernya karena terlibat korupsi. Memang itu oknum perbuatan korupsi, tetapi yang perlu kita lihat adalah tindakan partainya. Ketika partainya membela, maka mereka patut kita duga adalah pembela koruptor. Tetapi ketika partainya langsung memecat kader yang terlibat korupsi, berarti partainya tidak mendukung koruptor. Masalah orang per orang kan itu niat pribadi masing-masing. Partai secara garis tidak bisa mengontrol pribadi setiap orang, tetapi tindakan partainya yang harus kita lihat. Ketika dia terlibat korupsi dan dipecat partainya, maka partainya patut kita golongkan anti korupsi. Tetapi ketika kadernya korupsi, partainya membela, maka partai itu juga patut kita duga adalah pendukung korupsi. Masyarakat harus cerdas menentukan pilihan. Jangan sampai tersesat, akhirnya rakyat terus yang dimiskinkan. Jangan sampai salah pilih, akhirnya masyarakat terus yang hanya menjadi objek yang menderita. Memilih, tapi tidak pernah diberikan kesempatan untuk menjadi hidup lebih sejahtera. Nah, ini adalah hal-hal yang harus betul-betul masyarakat sadari, karena korupsi telah membuat masyarakat terlambat sejahtera. Nah, ini yang harus dituntaskan ke depan. Jadi saya berharap kita cermat dan cerdas di sini. Lihatlah koalisi-koalisi para elit-elit tua itu sekarang mulai satu persatu terbongkar dugaan-dugaan kasus korupsi yang mendobrak mereka. Saya percaya
bahwa penegakan hukum di negeri kita ini memang banyak yang harus diperbaiki, tetapi saya percaya bahwa penegakan hukum kita masih akan bisa berjalan apabila terus masyarakatnya memberikan dukungan kepada penegak hukum secara baik dan benar. Intinya adalah, pesan moralnya adalah, jangan dukung, jangan pilih partai yang membela kadernya korupsi, dan jangan pilih capres yang mereka dukung dan majukan. Karena apa? Hati-hati. Jangan sampai bangsa kita ke depan terjebak oleh pemimpin-pemimpin yang korupsi. Ya, semoga pencerahan pendek ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Yang menarik, tetap perhatikan arah penegakan hukum ini kemana. Jadi jangan ada yang mempolitisasi. Ini bukan persoalan politik, murni penegakan hukum. Saya mendukung KPK untuk segera menahan Syahrul Yassin Limpo.